Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali belajar tentang seri pembelajaran firman Tuhan mengenai tentang petajaman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah seri yang ke-19. Dan banyak penonton YouTube saya bertanya tentang seri pembelajaran ini di part 18, di part 17, 16, 15, dan selanjutnya. Oleh karena itu, saudara, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya saya sudah bahas dari seri yang pertama. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bisa mempelajari pertama, bagian-bagian Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dan sekarang kita sedang membahas kitab Wahyu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hari kiamat. Oleh karena itu, untuk dapat memahami dengan lengkap dan paripurna, maka sebaiknya saudara melihat kembali seri pembelajarannya dari seri pertama sampai dengan seri yang ke-19 ini. Karena dengan mempelajari dari seri pertama sampai ke-19 ini, sama halnya saudara belajar Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih kuat, kita lebih kokoh, dan iman kita tidak tergoyahkan, dan kita memahami betapa luar biasanya Alkitab itu karena dia memiliki runutan peristiwa yang sungguh luar biasa, runutan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus belajar petajaman secara lengkap dari pertama sampai dengan ke-19? Karena memang kita dapati fakta di dalam Alkitab nampaknya saling bertentangan. Sebenarnya Alkitab tidak bertentangan, tetapi Alkitab memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Karena ada yang menonton YouTube saya dan bertanya, apa yang dimaksudkan dengan perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab? Perbedaan-perbedaan tersebut adalah perbedaan-perbedaan aturan. Cara Allah mengatur kehidupan manusia disesuaikan dengan zamannya. Oke, saya sedikit mengulang pembelajaran di seri yang pertama. Perbedaan-perbedaan apa saja, saudara? Contoh misalnya, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan 29, mari kita lihat. Kejadian 1 ayat 28 dan 29 berkata demikian, saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Oke, saya mau berikan contoh kepada saudara-saudara mengenai perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab. Bukan pertentangan ya saudara ya. Perbedaan-perbedaan di dalam Alkitab. Saya fokus dulu ke tentang hal makanan misalkan. Kalau kita baca tadi di dalam Kejadian 1 ayat 29, di mana manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk makan tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbiji, ya. Ini jadi Allah hanya memerintahkan Adam dan Hawa hanya memakan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran dan buah-buahan, saudara. Di dalam Kejadian tidak pernah Allah memerintahkan manusia untuk makan daging, tetapi kalau kita bisa melihat di sini sepertinya manusia itu hanya vegetarian. Kemudian kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 dan 4, Kejadian 9 ayat 3 dan 4, ya, mari kita lihat. Kejadian 9 ayat 3 dan 4, segala yang bergerak dan yang hidup akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Perhatikan, Kejadian 9 ayat 3 dan 4 ada perubahan yang sangat besar, yang sangat drastis mengenai tentang makanan, bahwa manusia bukan hanya disuruh memakan buah-buahan dan sayur-sayuran, tetapi boleh makan semua, ya, semua binatang, ya,
Tapi tidak boleh, ya, tidak boleh makan darah. Ya, tidak boleh makan darah. Boleh makan semua daging, tapi tidak boleh makan darah. Namun, saudara, kalau kita masuk di dalam Imamat pasal 11, ya, Imamat pasal 11 itu satu pasal itu berbicara tentang makanan haram, ya, haram dan halal. Artinya, makanan yang haram tidak boleh dimakan, di sini halal boleh dimakan. Saudara lihat perubahan dalam peraturan tentang makanan saja. Saya singkat saja, kemudian kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Mari kita lihat, saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5 berkata, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Perhatikan, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5, semuanya halal. Tidak ada yang haram, semua boleh dimakan, tetapi tidak semuanya berguna. Jadi saudara bisa lihat bahwa di dalam Alkitab tentang makanan pun minimal ada 4 perbedaan. Bukan pertentangan, tapi perbedaan. Perbedaan tentang aturan disesuaikan dengan zaman di mana Allah memberikan peraturan-peraturan ini. Saudara lihat, ada yang mengajarkan bahwa semua aturan dalam Alkitab harus dilaksanakan atau harus dilakukan. Saudara bisa bayangkan kalau semua aturan harus dipaksakan untuk dilakukan dan tidak dilihat sesuai dengan zamannya, maka pasti kita akan mengalami kebingungan karena tentang makanan aja akan ada pertentangan. Ada yang haram, ada yang halal, semuanya halal. Manusia tidak boleh makan daging, hanya buah-buahan dan sayur-sayuran. Di sini boleh makan semuanya, tapi tidak boleh makan darah. Oleh karena itu, saudara, di dalam pelajaran petajaman ini akan sangat bermanfaat untuk kita dapat memahami aturan yang Tuhan berikan pada zaman yang disesuaikan dengan zaman yang Tuhan berikan. Contoh, kita sudah melihat dalam pembelajaran-pembelajaran yang lalu bahwa di dalam Alkitab ada 7 zaman, saudara. Ya, ada 7 zaman. Pertama, itu adalah zaman kesucian. Kedua, ada zaman setelah zaman kesucian adalah zaman keinsafan. Ini kita sudah pelajari dalam materi yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, zaman pemerintahan manusia. Kemudian yang keempat, zaman perjanjian. Kelima, zaman hukum Taurat. Keenam, zaman kita hari ini, zaman anugerah. Oke, dan yang ketujuh, kerajaan. Nah, saudara lihat, kalau seandainya aturan-aturan ini dikorelasikan kepada zaman-zaman, maka kita akan menemukan Kejadian 1 ayat 29 mengenai makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan ada di dalam zaman kesucian. Zaman kesucian dari sejak Allah menciptakan manusia sampai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kemudian zaman keinsyafan, setelah manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden sampai Tuhan menghukum mereka dengan air bah. Kemudian zaman pemerintahan manusia adalah sampai zaman dimulai pada waktu Nuh keluar dari bahtera, memberikan persembahan kepada Allah, sampai manusia dihukum dengan dikacaukannya bahasa di dunia, yaitu peristiwa di Menara Babel. Zaman perjanjian adalah zaman pada waktu Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Kemudian hukum Taurat dimulai ketika Musa menerima 2 loh batu atau 10 perintah Allah, sampai pada waktu Paulus dipilih untuk menjadi rasul bagi zaman anugerah. Dan hari ini kita ada di dalam zaman anugerah, saudara. Nah, perhatikan, tadi saya katakan jika aturan ini dikorelasikan kepada zaman-zaman, kita akan melihat bahwa Kejadian 9 ayat 34, semua binatang bisa dimakan tapi tidak boleh makan darahnya. Itu adalah zaman pada waktu, zaman pada waktu Nuh keluar dari bahtera, yaitu zaman pemerintahan manusia. Kemudian tentang makanan haram dan halal ada di dalam hukum Taurat. Dan kita hari ini di dalam masa anugerah, kita diberikan keleluasaan. Boleh makan semua daging, tapi tidak semuanya bermanfaat. Itu sedikit, saudara, mengenai tentang mereview kembali, mengingat kembali betapa pentingnya pembelajaran petajaman ini, supaya saudara tidak kebingungan
bahwa ternyata di dalam Alkitab ada perbedaan-perbedaan aturan disesuaikan dengan 7 zaman ini. Baik, sekarang kita akan masuk pada seri yang ke-19. Seri yang ke-19 ini kita masih berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman masa kiamat atau masa tribulasi atau masa antikristus. Mari kita mempelajarinya, saudara. Dalam materi yang ke-19 dalam pelajaran peta zaman ini, kita masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hari kiamat atau masa tribulasi atau masa antikristus. Dalam 2 pertemuan yang lalu, dalam seri yang ke-17 dan 18, saya sudah menjelaskan bahwa di dalam masa antikristus itu juga adalah sebuah masa di mana Allah mencurahkan murkanya ke bumi kepada orang-orang yang tidak percaya. Saudara yang terkasih, sebelum saya melanjutkan, saya mengingatkan kembali bahwa kita orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tidak akan mengalami masa antikristus atau masa kiamat ini. Karena sebelum masa kiamat ini terjadi, Yesus datang di angkasa, orang yang mati di dalam kubur dibangkitkan, dan kita yang masih hidup ketika Yesus datang di angkasa, tubuh kita diubahkan menjadi seperti orang yang dibangkitkan dan kita akan terangkat ke surga. Bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa, saudara bisa melihatnya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 mengenai peristiwa kedatangan Yesus di angkasa dan pengangkatan orang-orang percaya. Dan yang tertinggal di bumi adalah orang-orang yang tidak percaya, dan mereka lah yang akan mengalami masa antikristus. Tapi ingat, dalam seri pembelajaran yang lalu saya sudah jelaskan bahwa pada akhirnya di masa antikristus, walaupun diawali oleh orang-orang yang tidak percaya, pada akhirnya ada juga pertobatan besar di dalam zaman itu menjadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga di dalam masa antikristus ini di bumi akan dicurahkan 2 murka. Murka Allah kepada orang tidak percaya dan murka iblis, murka antikristus akan dicurahkan kepada orang percaya. Kita sudah mempelajari 2 murka yang Tuhan sudah curahkan, yaitu materai dan sangkakala. Dan hari ini kita akan melihat pencurahan murka Allah dalam bentuk cawan. Kita sudah melihat minggu lalu bahwa Allah menghukum manusia orang tidak percaya dengan 7 materai seperti ini. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7 materai yang ke-7 berisi 7 sangkakala. Ya, berisi 7 sangkakala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian saudara yang terkasih, kita sudah belajar tentang materai, sangkakala, pencurahan murka Allah dalam bentuk materai dan sangkakala. Sekarang kita akan melihat ada 7 cawan hukuman terakhir di bumi di dalam masa kiamat. Mari kita lihat satu persatu, saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Mari kita membuka yang pertama pada Wahyu pasal 16 ayat 2. Wahyu 16 ayat yang kedua berkata, "Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya." Saudara, ketika cawan yang pertama dibuka, maka Tuhan mencurahkan murkanya kepada orang tidak percaya, karena Alkitab mengatakan kepada semua orang yang mengenakan tanda dari binatang itu. Siapa binatang itu? Antikristus. Apa angka antikristus? 666 di lengan dan di dahi. Setiap orang yang ada angka 666 di lengan dan di dahi, pada waktu cawan pertama dibuka, mereka akan mendapatkan penyakit bisul. Dikatakan bisul yang jahat dan berbahaya. Saudara bisa bayangkan, sedangkan seseorang kena bisul 1 aja udah siksa. Ini bisul yang sangat banyak yang memenuhi tubuh mereka, dan bisul ini dikatakan sangat berbahaya dan sangat menyakitkan, sangat jahat dan sangat berbahaya. Saudara yang terkasih, cawan yang pertama Tuhan menghukum mereka dengan memberikan bisul yang sangat jahat dan membahayakan. Itu cawan yang pertama. Mari kita lihat cawan yang kedua, saudara. Wahyu 16 ayat yang ketiga. "Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut,
maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Cawan yang kedua, ketika Allah curahkan kepada bumi, kepada orang-orang yang tidak percaya, maka cawan yang kedua berisi di mana seluruh air laut menjadi darah. Saudara bisa bayangkan, mengerikan sekali ini saudara. Seluruh air lautan menjadi darah, dan bukan cuma menjadi darah, tapi seluruh binatang, dikatakan seluruh binatang laut semuanya mati. Saudara bisa bayangkan, ya kalau kami yang tinggal di pinggir laut, di dataran, di daerah pantai, kami bisa bayangkan ketika kami melihat laut, semua airnya bukan lagi berwarna biru, tapi sudah menjadi darah. Dan kemudian kami bisa melihat bagaimana ikan-ikan, binatang-binatang yang di laut bermunculan dalam keadaan mati. Wah, itu pasti sangat baunya sangat menyengat sekali saudara. Amisnya itu sungguh luar biasa, dan itu menyiksa orang-orang pada zaman itu. Itu cawan yang kedua. Sekarang kita lihat cawan yang ketiga yang Tuhan curahkan ke bumi pada waktu hari kiamat. Ini gambaran yang jelas, karena ini nubuatan ini sudah pasti akan terjadi saudara. Karena nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu banyak yang sudah tergenapi saudara. Dan pasti ini akan tergenapi seperti ini. Mari kita lihat cawan yang ketiga saudara. Wahyu 16 ayat 4 dan 7 sampai 7. Wahyu 16 ayat 4 sampai dengan 7 berkata, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Ingat, atas sungai-sungai dan mata-mata air, semuanya menjadi darah. Saudara bisa bayangkan, yang tadi hanya laut, sekarang sungai dan semua mata air menjadi darah. Semua sungai dan mata-mata air menjadi darah. Saudara bisa bayangkan, ketika kita pergi ke sungai air tawar yang tadinya bisa digunakan untuk minum, mandi, mencuci dan sebagainya, kemudian tidak bisa dipakai lagi karena semuanya sudah menjadi darah. Kemudian orang mungkin mencoba untuk mengambil air dari sumur, ketika ditarik timbanya ternyata yang didapati bukan lagi air tetapi sudah menjadi darah. Saudara bisa bayangkan tersiksanya orang yang tidak percaya pada waktu itu, yang menggunakan angka 66. Mereka kena bisul yang jahat dan berbahaya. Kemudian laut menjadi darah, semua binatang di dalam laut menjadi mati. Kemudian sungai dan mata air semuanya menjadi darah. Ayat yang kelima. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Perhatikan, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus. Karena pada masa antikristus, walaupun diawali oleh orang-orang tidak percaya, tapi pada akhirnya di dalam masa antikristus, ketika mereka melihat sendiri bahwa apa yang telah Alkitab katakan tentang pengangkatan orang-orang percaya terangkat dan hilang, mereka takjub kepada Alkitab, dan pada akhirnya mereka menjadi percaya kepada Yesus dan banyak yang bertobat. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah melihat bahwa antikristus membunuh banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau menyembah kepada antikris, yang tidak diacap angka 66. Mereka dibunuh, mereka dipenggal, dan kemudian pada cawan yang ketiga ini Allah membuat semua air menjadi darah untuk memperingatkan bahwa mereka sudah melakukan kejahatan kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Ayat yang ketujuh berkata, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Itu adalah cawan yang ketiga. Mari kita lihat saudara, cawan yang keempat, di mana Allah mencurahkan murkanya kepada orang tidak percaya. Cawan yang keempat kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Wahyu 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 berkata, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Wow. Cawan yang keempat, ya. Cawan yang keempat ketika Tuhan curahkan melalui malaikat yang keempat,
maka matahari diberikan kuasa. Di situ dikatakan bahwa menumpahkan cawan keempat ke atas matahari, dan kepada matahari diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Cawan yang keempat, matahari, matahari menghanguskan manusia. Saudara bisa bayangkan. Akhir-akhir ini di beberapa tempat di Indonesia sangat panas sekali karena cuaca yang begitu panas. Saudara bisa bayangkan, sedangkan itu pun kita sudah merasa tersiksa ketika kita keluar rumah. Apalagi pada cawan yang keempat ini, mereka sangat menderita kepanasan karena matahari diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghanguskan manusia dengan api. Saudara lihat, kena bisul yang jahat berbahaya, laut menjadi darah, binatang-binatang di laut mati, kemudian seluruh mata air tawar menjadi darah, dan kemudian matahari menghanguskan mereka. Bukan cuma menghanguskan mereka, saudara. Perhatikan ayat yang ke-9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Saudara bisa bayangkan keras hatinya orang-orang ini. Padahal mereka sudah melihat bagaimana penderitaan yang Tuhan curahkan kepada mereka. Dan mereka sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu dahsyat terjadi atas mereka. Tapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Bahkan ayat yang 9 mengatakan bahwa mereka, dikatakan ayat yang ke-9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Saudara bayangkan, sampai hari ini pun kita bisa melihat bagaimana banyak orang-orang sudah mendengar tentang siapa Yesus. Sudah mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka sudah bisa melihat di YouTube di mana saja bahwa Allah menggunakan anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, untuk menjelaskan bahwa Yesus satu-satunya Allah, juru selamat yang telah datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan, dibangkitkan untuk menebus dosa mereka, untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosa saudara. Tetapi mereka mengeraskan hati mereka, mereka menolak atas kasih Tuhan yang begitu besar. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sebagai hamba Allah, agak meleset sedikit memang, tapi nggak apa-apa. Saya hanya mengingatkan, tugas kita adalah memberitakan kabar Injil. Bukan untuk membuat mereka bertobat, bukan untuk membuat mereka percaya kepada Yesus. Karena untuk membuat percaya kepada Yesus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi ingat, tugas utama kita adalah menyampaikan kabar berita Injil. Dan Roh Kudus akan menggunakan pemberitaan Injil yang saudara sampaikan, yang saya sampaikan, untuk membuat seseorang menjadi percaya kepada Yesus. Saudara tidak perlu marah, saudara tidak perlu kecewa ketika banyak orang-orang yang sudah mendengar tentang Injil dan mereka menolak tentang berita Injil. Tidak mengapa, saudara yang terkasih, karena mereka bukan menolak saudara, tetapi mereka menolak Yesus, menolak kasih Yesus yang begitu besar yang ditawarkan kepada mereka. Tetapi bagi kita yang sudah menerima kasih Tuhan atas karya keselamatan yang agung itu, mengucap syukurlah untuk terus memberitakan Injil. Yang kelima, saudara, kita lihat cawan yang kelima yang dicurahkan oleh Tuhan kepada orang yang tidak percaya pada waktu itu. Wahyu pasal 16 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, ke dalam kerajaan Antikristus. Dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Saudara bayangkan, cawan yang kelima, Tuhan mencurahkan kepada kerajaan dari si Antikristus itu. Bukan cuma membuat gelap, tetapi menyiksa kerajaan kegelapan itu. Dan mereka yang mengikuti Antikris tersiksa, sangat tersiksa, sampai mereka menggigit lidah mereka. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Bukan cuma kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka.
Saudara yang terkasih, dikatakan disinggung lagi tentang cawan yang pertama, mereka tersiksa bisul dengan keadaan-keadaan seperti ini, ditambah lagi kerajaan kegelapan milik si antikristus dibuat gelap dan mereka lebih lagi tersiksa, bahkan sampai mereka menggigit lidah mereka. Lihat, cawan yang ke-6 hari ini. Sekarang kita lihat. Cawan yang ke-6. Wahyu 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu. Ada 3 oknum. Dari mulut naga, naga itu adalah iblis. Dari mulut binatang, binatang itu adalah antikristus. Yang ketiga, dari mulut nabi palsu keluar 3 roh najis. Perhatikan, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ayat 14, untuk apa roh-roh najis itu? Itulah roh-roh setan. Ya, roh-roh najis tadi adalah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi 3 roh-roh jahat ini, roh-roh setan ini pergi ke seluruh dunia dan mereka membuat keajaiban-keajaiban. Mereka membuat perbuatan-perbuatan ajaib. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Jadi roh-roh setan ini pergi ke seluruh dunia, bertemu dengan raja-raja atau kalau zaman kita presiden-presiden untuk membuat mujizat-mujizat. Untuk apa dia membuat mujizat? Agar untuk mengumpulkan mereka, pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan yang besar, yaitu pada hari Allah yang Maha Kuasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cawan yang ke-6 akan terlihat roh-roh setan akan keluar, kemudian menghasut raja-raja, presiden-presiden. Tujuannya apa? Untuk menggalang kekuatan, menggalang kesatuan untuk melakukan perang yang terakhir di bumi ini, yaitu perang Harmagedon. Perang Harmagedon. Oke, perang Harmagedon, saudara yang terkasih. Namun sebelum perang Harmagedon itu dikatakan bahwa sungai Efrat akan dikeringkan, agar orang-orang pasukan-pasukan yang tadi dihasut oleh roh-roh jahat untuk pergi ke lembah Megido. Karena Harmagedon itu diambil dari 2 kata, yaitu Har dan Megido. Har itu lembah, Megido itu nama tempat. Jadi peperangan itu akan terjadi di daerah Israel di sebuah lembah yang bernama Megido. Mereka akan berkumpul di lembah Megido dan akan terjadi perang antara Yesus dan pasukannya dengan antikristus dan seluruh raja-raja dan seluruh pasukan di dunia ini, dan Yesus akan mengalahkan mereka. Oleh karena itu, saudara, masa antikristus ini, masa kiamat ini akan diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingat, sebelum masa antikristus, Yesus datang hanya di angkasa. Dia tidak menginjakan kakinya di bumi. Tapi di akhir masa 7 tahun masa antikristus atau 7 tahun masa kiamat, Yesus benar-benar datang dan menginjakkan kakinya di bumi. Itulah kedatangan yang kedua kali di Bukit Zaitun. Tujuan pertama kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi adalah untuk perang Harmagedon antara Yesus dengan iblis, dengan seluruh pasukan-pasukan yang dikomandoi oleh antikristus. Dan dalam perang Harmagedon ini, Yesus mengalahkan mereka. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti kita akan lihat apa yang terjadi setelah masa perang Harmagedon ini. Yang pertama, antikris dan nabi palsu ditangkap hidup-hidup dan mereka dibuang ke dalam lautan api neraka secara hidup-hidup. Yang kedua, iblis dan seluruh setan-setan akan ditangkap oleh Tuhan dan kemudian dimasukkan ke dalam jurang maut dan ditutup di dalam jurang maut selama 1000 tahun. Sehingga di akhir masa antikristus selanjutnya adalah masa kerajaan di mana bumi akan mengalami masa damai selama 1000 tahun. Nanti kita akan membahas materi selanjutnya. Dan kita lihat cawan yang terakhir di dalam pembelajaran kita
mengenai pencurahan murka Allah kepada bumi, kepada orang yang menggunakan angka 666. Yang terakhir, Wahyu 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengarlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Yang pertama, cawan yang ketujuh dibuka, terjadi gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah terjadi selama bumi diciptakan oleh Tuhan. Selanjutnya, lalu terbelahlah kota-kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon. Ya, 100 pon adalah 50 kilo. Saudara bisa bayangkan hujan es batu 50 kilo. Wow, itu besar sekali. Mau sembunyi di mana orang? Tidak bisa sembunyi. Dan itu sangat menyiksa mereka, saudara yang terkasih. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat besar, sangat dahsyat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah bagian akhir dari pembelajaran kita tentang hari kiamat atau masa antikristus. Ikuti terus pembelajaran selanjutnya, saudara, agar kita bisa belajar secara komprehensif, belajar secara paripurna mengenai tentang peristiwa-peristiwa, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, agar kita bisa menguasai firman Tuhan, dan minimal itu bisa membangun iman kita, dan semakin kokoh kita percaya kepada Tuhan. Perhatikan, di dalam masa antikristus Tuhan mencurahkan murkanya dengan 7 materai. Di materai yang ke-7 akan ada 7 sangkakala, dan Tuhan akan mencurahkan akhir dari semua pencurahan murka Allah ada di dalam 7 cawan. Dan kita sudah mempelajarinya. Dan ingat, saudara yang terkasih, belajar dari awal, dari seri awal, supaya kita bisa memahami dengan lebih lengkap. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.